Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Kiranya Shalom yang saya sampaikan boleh mendapatkan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi yang disertai oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dulu. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau masih berikan kepada setiap kami pada malam hari ini untuk boleh datang di hadapan-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, menaikkan doa-doa syafaat kami, dan boleh mendapatkan pengajaran, kekuatan, peneguhan dari renungan firman-Mu. Tuhan, kami mohon Kau beracara di dalam seluruh sesi pemberitaan firman-Mu, dalam hati setiap jemaat-Mu. Engkau yang berbicara. Biar melalui perenungan firman-Mu, setiap kami boleh mendapatkan berkat kekuatan peneguhan dan bahkan berkat teguran yang boleh membawa hidup kami semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, malam ini kita akan merenungkan dari satu perikop Mazmur 146. Nah, perikop ini diberi judul Pujilah Tuhan, hai jiwaku, ya. Mazmur 146 dan sampai 150 itu merupakan mazmur pujian. Ini terlihat dari seruan haleluya yang selalu mengawali masing-masing mazmur ini. Nah, haleluya itu terbentuk dari dua kata Ibrani, yaitu Halel dan Yahweh. Halel itu artinya memuji, dan Yah itu adalah Yahweh, Tuhan. Jadi haleluya itu adalah memuji Tuhan. Nah, dalam masing-masing mazmur 146 sampai 150, pemazmur memberikan dasar-dasar teologis kenapa dia dan juga setiap pembacanya itu sepatutnya dan seharusnya memuji Tuhan. Dan ajakan untuk memuji Tuhan ini bisa dilihat mulai dari yang bersifat kepada diri sendiri yang pribadi, bersifat komunal, dan kemudian sampai kepada ajakan kepada seluruh alam ciptaan. Nah, pada Mazmur 146 yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat di screen kita, Mazmur 146 ini merupakan seruan untuk memuji Tuhan. Dimulai Daud dari dirinya sendiri dan ditutup dengan seruannya kepada bangsa Israel untuk memuji Tuhan turun-temurun. Kita bisa melihat itu nanti itu di ayat ke-10. Pujian kepada Tuhan memang seharusnya dinaikkan oleh seluruh alam ciptaan, karena dialah sang pencipta. Namun pertama-tama tentulah harus dimulai dari diri sendiri. Nah, Daud itu adalah seorang raja, dan dia bisa saja langsung mengeluarkan perintah kepada seluruh bangsanya untuk memuji Tuhan. Namun Daud tahu bahwa semuanya itu harus ia mulai dari dirinya sendiri terlebih dulu. Bagaimana ia bisa mendorong rakyatnya untuk memuji Tuhan kalau dia sendiri tidak menemukan alasan yang menjadi dasar penting dari seruannya tersebut. Sebagai seorang pemimpin, ketika ia menuntut rakyatnya untuk melakukan sesuatu, tentulah ia harus menyajikan dasar atau alasan yang kokoh kenapa itu harus dilakukan, kenapa itu baik untuk dilakukan. Dan Daud sendiri juga harus terlebih dulu meyakini dasar dari tindakannya tersebut, dan harus melakukannya dulu sendiri terlebih dahulu sebelum mengarahkan rakyatnya untuk melakukan hal yang sama. Nah, bagi Daud secara pribadi, memuji Tuhan itu adalah hal yang sangat penting dalam hidupnya. Ini terlihat pada kata jiwa di ayat 1. Yang dalam bahasa Ibrani itu artinya nefes, yang dapat diartikan sebagai nafas. Apa itu nafas? Nafas adalah apa yang membuat manusia hidup, atau apa yang membuat makhluk hidup bisa hidup. Jika nafas berhenti, maka kita pun mati. Jadi nefes mengekspresikan bagian terpenting dari keberadaan manusia. Dan pada bagian terpenting inilah Daud berseru, pujilah Tuhan, hai nafasku. Memuji Tuhan sebagai bagian terpenting dari hidup Daud juga ia tegaskan di ayat kedua.
Daud mengatakan apa? Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Artinya Daud akan memuji Tuhan di setiap nafas kehidupannya. Pujiannya kepada Tuhan tuh hanya akan berhenti kalau ia berhenti bernafas. Pernyataan ini menegaskan bahwa memuji Tuhan itu adalah sangat penting. Dan karenanya harus dilakukan secara konsisten selama kita masih bernafas. Nah, lantas mengapa memuji Tuhan itu penting dan harus terus dilakukan selama kita hidup? Jawabannya itu ada di ayat-ayat berikutnya, yaitu ayat 3 sampai ke 9. Nah, pertama di ayat 3 sampai 4. Kalau saya bahasakan ulang di ayat 3 sampai 4 ini, kira-kira bunyinya seperti ini. Pujilah Tuhan, karena dialah satu-satunya yang bisa menjadi tempat kita berharap dan mendapatkan keselamatan. Di dunia ini tidak ada satupun manusia yang padanya kita bisa berharap. Apalagi menyelamatkan kita. Termasuk orang yang paling berkuasa dan dapat diandalkan sekalipun. Nah, kata bangsawan itu kata aslinya itu adalah nobles. Itu mengacu pada orang-orang yang memiliki kedudukan dan kuasa, kemampuan untuk melakukan hal-hal bagi orang lain, bagi orang banyak. Dan Daud masuk dalam kategori ini karena dia adalah seorang raja. Bukan sembarang raja, raja terbesar dalam sejarah bangsa Israel dan sangat dikagumi, sangat diandalkan oleh rakyatnya. Tapi Daud sadar akan keterbatasan dan kefanaan dirinya. Seberapapun besar kuasa dan kedudukan yang dimilikinya, Daud sadar itu semuanya dari Tuhan. Dalam kitab Mazmur, Daud sering menyinggung bahwa raja-raja itu bisa berkuasa karena Tuhanlah yang menempatkan mereka. Dan Daud sadar benar-benar akan hal ini, bahwa ia mampu karena Tuhan yang memampukannya. Namun, walaupun demikian, kemampuan yang dianugerahkan Tuhan atasnya tersebut juga bersifat sementara. Karena pada akhirnya dia akan meninggalkan dunia ini. Dan bukankah fakta di dunia membuktikan bahwa kita tidak akan bisa mengandalkan manusia? Seberapa baik dan mampunya seseorang dalam menolong kita, toh pada akhirnya ia akan pergi meninggalkan dunia ini. Meninggalkan kita. Satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah Dia yang kebaikannya, kasihnya, penyertaannya, dan pertolongannya itu tidak akan pernah usai, tidak akan pernah berhenti, dan tidak akan pernah meninggalkan kita yang ada untuk selama-lamanya. Hanya pada pribadi yang seperti itulah kita bisa berharap dan percaya sepenuhnya, mendapatkan pertolongan dan keselamatan sepenuhnya. Siapakah Dia kalau bukan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Maha Kuasa, Sang Empunya kekekalan, namun juga yang penuh dengan kasih setia pada ciptaannya. Karenanya di ayat 5 dan 6, Daud mengatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolongnya, yang harapannya pada Tuhan, Allahnya. Nah, perhatikan kata Tuhan yang dipakai dalam Mazmur ini. Semuanya itu ada huruf besar. Artinya ini mengacu pada Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan ini ditegaskan pada ayat 6 yang berbunyi, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Nah, Daud sekali lagi menegaskan bahwa manusia bisa bersandar dan berharap sepenuhnya hanya kepada Sang Pencipta, bukan semata-mata karena Dia Maha Kuasa, namun juga karena Tuhan tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan tetap setia kepada tujuan penciptaannya, tetap setia membawa ciptaannya kembali kepada tujuan penciptaannya. Walaupun ciptaannya itu sudah memberontak dan berdosa, meninggalkannya, namun Tuhan tetap setia, tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dan kemahakuasaannya beserta dengan kesetiaan Tuhan adalah jaminan yang pasti bagi terpenuhinya tujuan penciptaan Tuhan bagi ciptaannya, yaitu agar kita bisa berbagian di dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu. Nah, kesetiaan Allah diungkapkan secara luar biasa oleh Daud melalui pemakaian istilah Allah Yakub di ayat 5 ini.
Alkitab mencatat kehidupan Yakub itu sebagai seorang manusia berdosa, penuh dengan kelicikan. Hidupnya itu dibalut dengan tipu muslihat, dan ia terus-menerus dikejar oleh rasa bersalah dan takut. Bukankah karakter Yakub ini sangat umum dijumpai di dalam kehidupan kita? Namun untuk orang yang demikian, Allah setia terus menuntunnya untuk menggenapi janji yang telah Tuhan berikan kepada nenek moyangnya, kepada Abraham dan Ishak. Dari sini kita bisa melihat istilah Allah Yakub itu mengindikasikan akan Allah yang penuh dengan kesabaran, berlimpah dengan pengampunan, setia kepada janji-janjinya dan berkuasa untuk menggenapinya, walaupun manusia sebagai pihak kedua di dalam perjanjian tersebut tidak melakukan sebagaimana mestinya bagiannya tersebut. Nah, karenanya ketika kita boleh percaya dan memiliki Allah Yakub sebagai penolong kita, sebagai harapan kita, sesungguhnya ini adalah kebahagiaan yang sejati. Ini adalah kebahagiaan yang sejati. Apapun yang ada di dunia ini, tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan sejati itu kepada kita selain daripada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Allah sanggup memberikan kebahagiaan sejati itu sekali lagi karena Ia Maha Kuasa, namun juga karena Ia Maha Pengasih dan tetap setia untuk selama-lamanya. Dan Allah yang demikian ini adalah Allah kita, Tuhan kita. Itulah kebahagiaan sejati yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian pada ayat 7-9, Daud mengelaborasi, memperluas betapa luar biasanya kasih setia Allah itu yang tampak di dalam keberpihakan Allah pada orang-orang yang tertindas, yang diperas, yang lapar, terkurung, anak-anak yatim, para janda. Orang-orang demikian direndahkan oleh sesamanya. Manusia sering lupa daratan. Ketika dia berada pada posisi yang baik, dia lupa bahwa sesungguhnya naturnya itu adalah tetap manusia berdosa, manusia hina dan butuh pertolongan Allah. Nah, manusia dalam kondisi amnesia seperti ini sering menjadi sombong dan merendahkan, bahkan menindas sesamanya. Inilah ironi kehidupan, yang hina bisa melakukan penghinaan. Luar biasa sekali kesombongan manusia ini. Kaum marginal yang disebutkan Daud di dalam ayat 7-9 ini adalah orang-orang yang posisinya itu paling hina dari yang terhina. Namun kepada orang-orang yang seperti ini, Tuhan berpihak. Tuhan berpihak. Tuhan mau menegakkan kembali keadilan bagi mereka. Tuhan mau mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan mau memberikan kembali kebebasan mereka yang terenggut. Ketika kepala mereka tertunduk karena malu, Tuhan mau mengembalikan, memulihkan martabat diri mereka. Tuhan mau mengasihi orang-orang ini. Tuhan yang Maha Kuasa, yang tiada tandingannya, yang maha mulia, yang empunya tempat tertinggi, mau peduli kepada orang-orang terhina ini. Bagaimana jika dibandingkan dengan sikap dan posisi manusia yang arogan dalam kehinaannya tersebut? Satu perbandingan yang sangat kontras sekali, sangat ekstrim sekali. Kekontrasan yang ekstrim ini memperlihatkan sekali lagi kepada kita betapa luar biasanya kasih setia Allah. Namun ekspresi kasih setia Allah itu sebenarnya tidak berhenti pada kebutuhan fisik manusia, tetapi terlebih lagi pada pembebasan jiwa manusia dari belenggu dan penindasan dosa. Nah, perhatikan di ayat 7b sampai 8, LAI itu menjadikannya sebagai satu kalimat. Ya, apa kaitannya antara orang-orang benar dengan orang-orang terkurung, buta, dan tertunduk? Nah, kalau di ayat 7b, Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membukakan mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk di ayat 8. Dan Tuhan mengasihi orang-orang benar. Nah, apa kaitannya orang-orang benar dengan orang-orang terkurung, buta, dan tertunduk ini? Orang-orang benar adalah orang-orang yang telah dimenangkan dari kurungan dosa, yang matanya telah dicelikkan dari kegelapan dosa, yang keberhargaannya telah dipulihkan dari kehinaan dan kecemaran dosa. Inilah pembebasan sejati yang Tuhan berikan,
yaitu kemerdekaan dari belenggu dan penindasan dosa. Inilah unjuk kemahakuasaan dan kasih setia Allah yang sempurna. Tuhan bukan saja memberikan kelepasan dari penindasan fisik dan menghakimi para penindasnya, yaitu orang-orang fasik. Tetapi terlebih dari itu, Tuhan memberikan kelepasan dari penindasan dosa yang menjadi akar dari kerusakan hidup manusia itu sendiri. Tuhan menyelesaikan segala pergumulan hidup manusia sampai ke akar yang sesungguhnya, yaitu dosa. Dan peran pembebasan adalah sebenarnya peran seorang raja bagi rakyatnya. Dan raja manakah yang sanggup menjalankan peran pembebasan yang komprehensif itu dengan keadilan, konsistensi, dan kesetiaan yang tak terbatasi oleh waktu? Hanya raja yang penuh dengan kemahakuasaan, yang maha kuasa, yang setia, yang kekal, yang bisa melakukan semuanya itu. Nah, ini ditegaskan pada ayat 10. Ketika Daud berseru, Tuhan itu raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion, turun-temurun. Dan sungguh tepat sekali Daud menutup nyanyian ini dengan kembali menyerukan haleluya. Nah, Mazmur 146 ini mengingatkan kita kembali kepada kemahakuasaan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang olehnya, padanya, dan dalamnya seluruh keberadaan kita itu bergantung dan berpusat. Seperti seruan Daud pada dirinya sendiri dan pada bangsa Israel, bangsanya. Maka haleluya, halel Yahweh seharusnya senantiasa ada di dalam jiwa setiap orang-orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhannya. Jiwa yang penuh haleluya itu akan tampak dari hidup yang berserah penuh dan menjadikan Tuhan sebagai raja yang berkuasa dan memimpin seluruh aspek hidup kita untuknya. Karena memang padanya lah seluruh hidup kita berpusat dan padanya lah seluruh hidup kita bergantung. Nama Yahweh mengekspresikan siapa Tuhan yang kita sembah. Maka tiap kali ketika kita memuji nama Tuhan ini, seharusnya mengingatkan kita akan kemahakuasaannya dan kasih setianya yang telah ada sejak dulu dan saat ini masih ada dan akan terus ada untuk menopang seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan kita, seluruh eksistensi kita. Bukan hanya di dunia ini, tapi juga sampai pada kekekalan nantinya. Dan jika kita memahami makna Tuhan yang agung luar biasa ini, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah berani menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tidak akan pernah berani. Tapi justru kita akan memuji namanya, menyebut namanya dengan penuh kegentaran, dengan penuh hormat, dengan penuh rasa syukur. Karena Tuhan itu sendiri, pada dirinya sendiri, layak dipuji, layak disembah, layak untuk diagungkan. Dan di masa-masa kita bergumul dengan pandemik COVID-19 ini, bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam seluruh pergumulan yang kita hadapi. Dan bagaimana di atas semuanya kita bisa tetap sadar bahwa seluruh keberadaan kita itu bergantung pada Tuhan, berpusat pada Tuhan. Dan bagaimana di dalam menghadapi semuanya itu kita tetap bisa memuji namanya, tetap bisa mengatakan haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kiranya melalui perenungan firman pada malam hari ini membawa kita kembali kepada makna haleluya yang sesungguhnya, kepada satu pemahaman untuk diingatkan kembali siapa Tuhan yang kita sembah sesungguhnya dan bagaimana hidup kita harus memuliakan namanya, harus terus memuji namanya di dalam kondisi yang seperti apapun yang kita hadapi. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca Mazmur 146 ini dengan hati yang benar-benar mengucap syukur, dengan hati yang benar-benar, dengan jiwa yang benar-benar mau memuji Tuhan. Kita membacakan Mazmur 146 ini. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan,
Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk perundungan firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami siapa sesungguhnya Allah yang kepadanya kami percaya, Allah yang kepadanya kami bersandar, Allah yang padanya seluruh hidup kami bergantung, seluruh hidup kami berpusat. Biarlah Tuhan perundungan firman pada malam hari ini benar-benar boleh tinggal tetap di dalam hati kami, sehingga itu boleh menjadi penghiburan, pengingat bagi kami bagaimana kami harus menjalani hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena sungguh Engkau Allah yang patut dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Kristus Yesus kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Amin. Ibadah kita malam hari ini sampai di sini, silakan mengambil saat teduh sejenak.